Hari ini, sejarah mencatat sebuah perjalanan. Gerakan Konstitusi Rakyat dimulai. Di balik megahnya visi pembangunan Jawa Barat, kini muncul sebuah kebijakan yang mengguncangkan kehidupan rakyat kecil. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025. Sebuah regulasi yang disebut-sebut demi menjaga lingkungan dan mengendalikan alih fungsi lahan, ternyata menimbulkan gelombang masalah baru. Apa yang awalnya terlihat seperti langkah bijak, kini berubah menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha lokal, pekerja tambang, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi tanah Pasundan. Di berbagai daerah, kegiatan usaha di sektor pasir, batu, dan galian rakyat kini terhenti. Para pengusaha mengeluh, perizinan menjadi rumit dan panjang, biaya kepatuhan melonjak, dan operasi yang selama ini legal dan produktif tiba-tiba terpaksa berhenti. Akibatnya, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Sopir truk tidak lagi mengangkut material. Pekerja tambang duduk diam tanpa penghasilan. UMKM yang bergantung pada aktivitas itu pun ikut terhenti. Di banyak tempat, perekonomian lokal kini berjalan terseok-seok. Bahkan lebih dari itu, kondisi ini telah menciptakan ancaman sosial baru, pengangguran yang meningkat tajam. Dan sejarah menunjukkan, ketika perut rakyat kosong, keresahan sosial bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Tak hanya rakyat kecil yang merasakan pukulan, dunia usaha pun terguncang. Investor yang dulu melihat Jawa Barat sebagai tempat potensial, kini mulai berpikir ulang. Mereka khawatir biaya terlalu tinggi, resiko hukum terlalu besar, dan prosedur terlalu rumit. Hasilnya, banyak investor mulai melirik provinsi lain. Proyek strategis tertunda, pembangunan infrastruktur melambat, dan perlahan, daya saing Jawa Barat di mata nasional maupun internasional pun menurun. Masalahnya bukan pada niat. Menjaga lingkungan itu penting. Tapi ketika regulasi diterapkan tanpa keseimbangan, tanpa mempertimbangkan ekonomi rakyat, maka hasilnya bukan kelestarian, tapi melainkan penderitaan. Kebijakan ini seharusnya mampu membedakan antara perusak lingkungan ilegal dengan pelaku usaha legal yang produktif. Seharusnya ada ruang pembinaan, bukan penghentian. Seharusnya ada kemudahan perizinan, bukan jebakan birokrasi. Inilah saatnya pemerintah membuka mata dan hati, merevisi regulasi yang tidak berpihak, memberi ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh, dan memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan keadilan sosial dan ekonomi. Karena sesungguhnya, lingkungan yang lestari tidak berarti apa-apa jika rakyat hidup dalam kemiskinan. Dan pembangunan tidak akan berarti jika hanya segelintir yang merasakan manfaatnya. Bersama buruh, pengusaha lokal, dan seluruh masyarakat terdampak, kami menyuruhkan, saatnya pemerintah hadir bukan untuk mematikan, tapi untuk memberdayakan. Bukan untuk membatasi, tapi untuk menyeimbangkan. Dan bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mensejahterakan. Waktunya kita bersuara, waktunya kita bertindak, demi masa depan Jawa Barat yang adil, hijau, dan makmur untuk semua.